Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Alhamdulillah, kita pada pertemuan yang kelima, cerita yang kelima ini diceritakan dulu pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Ada orang Nasrani yang memiliki hutang pada Khalifah Al-Ma'mun sebesar 500 dirham. Kemudian Khalifah Al-Ma'mun ini memerintahkan pada tukang kuda, yaitu orang kerajaan, untuk menagih orang Nasrani ini, menagih hutang 500 dirham karena sudah lama nggak dibayar dan ini sudah jatuh tempo. Akhirnya orang yang berkuda ini akhirnya mendatangi orang Nasrani ini, dan ketika dia berada di rumahnya, kemudian orang Nasrani ini diajak naik kuda oleh Khalifah, oleh suruhan Khalifah Ma'mun yang berkuda. Berangkatlah menuju kerajaan. Tetapi ketika di pertengahan perjalanan, ketika dia melihat ada orang yang mengangkat rumput, mungkin rumput terlalu besar, diangkat, kemudian diangkat, dan cara wong kene iku disunggi. Ya, disunggi karena memang terlalu besar, biasanya miring ke kanan, miring ke kiri. Setiap orang yang ada di sawah ini, di perjalanan ini, kemudian ketika miring ke kanan, miring ke kiri, dia membaca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika orang yang mencari rumput itu setiap kali membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, orang Nasrani ini selalu mengatakan ini adalah kalimat yang luar biasa. Jadi setiap itu, kemudian setiap mengangkat itu, dan ketika orang yang mencari rumput ini membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, orang Nasrani ini selalu mengatakan ini adalah kalimat yang luar biasa. Akhirnya orang yang berkuda ini kemudian bertanya kepada orang Nasrani ini, kok tahu kamu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ini adalah kalimat yang luar biasa? Iya, karena saya belajar langsung dari malaikat. Jadi setiap kali membaca la haula wala quwata illa billahil azim, orang Nasrani ini selalu mengatakan ini adalah kalimat yang luar biasa. Ini adalah kalimat hak, kalimat yang benar, kalimat yang luar biasa. Akhirnya ketika di kerajaan, sang penunggang kuda ini bercerita kepada Khalifah Ma'mun. Khalifah, ini orang Nasraninya, dan saya ada yang heran dengan orang ini. Kenapa? Karena ini orang Nasrani, dia tidak masuk Islam, tetapi dia mengakui bahwasanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ini adalah kalimat yang benar, kalimat yang hak, dan ini adalah kalimat yang hebat. Akhirnya Khalifah Al-Ma'mun ini bertanya kepada orang Nasrani ini. Khalifah ini bertanya, apa benar kamu pernah belajar langsung tentang kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim? Iya. Belajar dari mana? Dari malaikat langsung. Kok bisa? Padahal kamu orang Nasrani. Akhirnya orang ini bercerita panjang. Yang inti ceritanya adalah seperti ini.
Dulu saya memiliki paman yang sangat kaya raya dan memiliki putri yang sangat cantik. Jadi kaya, anaknya adalah cantik. Mesti itu menjadi inceran tuh. Inceran para pemuda-pemuda. Entah itu pemuda jelek maupun pemuda ganteng, itu mesti incerane. Jadi kaya dan cantik. Anak satu-satunya lagi. Ketika ini saya, jadi orang Nasrani ini dengan pamannya, berarti dengan anak paman itu adalah sepupu. Kalau bahasa Jawa itu kan misanan. Jadi satu kakek satu nenek. Jadi ketika dia melamar anak pamannya, itu ditolak oleh pamannya. Ditolak. Akhirnya anaknya ini kemudian dinikahkan dengan laki-laki lain. Setelah dinikahkan dengan orang lain, laki-laki lain, seperti biasa resepsi, dan kemudian pada malam pertama langsung suaminya meninggal dunia. Di malam pertama itu suaminya meninggal dunia. Akhirnya karena memang anak paman ini tidak bersuami, akhirnya saya melamarnya. Karena sudah tidak bersuami. Tetapi apa? Sama paman saya lagi ditolak lagi yang kedua kalinya. Akhirnya anak paman ini kemudian dinikahkan lagi dengan orang lain. Setelah dinikahkan orang lain, malam pertama pun kejadiannya sama dengan pengantin yang pertama, yaitu suami keduanya anak paman ini mati dengan mendadak. Akhirnya anak paman saya, kata orang Nasrani ini, tidak bersuami lagi. Wah, ini kesempatan saya lagi untuk melamar. Akhirnya kemudian saya melamar lagi. Tetapi sekali lagi saya ditolak lagi. Jadi saya ditolak sudah berkali-kali. Ini adalah ditolak lagi yang kesekian kalinya. Kemudian anak paman dinikahkan lagi dengan suaminya, dengan calon suaminya yang ketiga. Dan kejadiannya sama. Malam pernikahan, di malam pertama suami yang ketiganya mati dengan mendadak. Jadi mati lagi. Akhirnya tidak ada yang melamar anak paman saya ini karena memang semua takut kalau mati. Tidak menjadi malam pertama tapi malam kematian. Akhirnya tidak ada yang melamar. Bahkan sama paman saya ditawarin kemana saja, kepada siapa saja pemuda tidak ada yang mau. Padahal anak paman saya itu cantik sekali dan paman saya adalah kaya raya dan anak tunggal lagi. Akhirnya karena tidak ada yang mau menikah dengan anak paman saya, kemudian paman saya datang ke rumah saya agar saya melamar atau mau menikahi anak paman saya. Ya saya terima saja, begitu cita-cita saya dari dulu. Walaupun kematian itu adalah sebagai tebusannya, tapi saya mau saja. Sudah, pernikahan berlangsung. Pada malam pertama saya disuruh masuk kamar. Tapi ternyata ketika sebelum saya masuk kamar, saya dihadang oleh setan yang besarnya seperti gunung. Setan itu berkata kepada saya, "Apa kamu tidak tahu? Ketiga suami istri kamu ini telah mati mendadak malam pertama." Iya saya tahu. Terus kenapa kamu mau menikah dengan dia? Ya kan tidak masalah. Akhirnya begini, suami istri kamu yang dulu ketiga-tiganya itu saya bunuh. Karena saya mengendaki istri kamu ini menjadi istriku di malam hari dan menjadi istrimu di siang hari. Suami-suaminya dulu itu menolak semuanya, tinggal kamu. Tinggal kamu saja. Kalau kamu menolak permintaan saya, berarti kamu juga mengalami yang naas dengan suami-suami istri kamu yang dulu, yaitu mati.
Bagaimana? Oh, ya nggak apa-apa. Jadi istriku itu kalau siang hari jadi istriku, kata si Nasrani ini, kalau malam hari menjadi istrimu. Iya, bagaimana? Ya, nggak apa-apa lah, siang hari saja. Yang penting kan dapat daripada tidak dapat. Dan ini adalah Nasrani ini bercerita seperti itu. Udah itu kemudian berjalan begitu lama, beberapa tahun berjalan seperti itu. Jadi istrinya ini menjadi istri orang Nasrani di siang hari dan menjadi istri setan di malam hari. Dan itu tahu. Jadi istrinya itu juga tahu kalau pada malam hari itu adalah bukan suaminya, tapi suami yang keduanya, yaitu setan. Dah, pada beberapa tahun yang sudah lama sekali kemudian setan ini berkata kepada saya orang Nasrani ini mengatakan begini. Kemudian setan itu berkata kepada saya, ini malam hari ini adalah jatahku menjadi suami istrimu. Jadi aneh kan ya, jatahku menjadi suami istrimu. Jadi malam hari ini. Jadi hari ini saya tidak masuk kamar istrimu. Tapi kamu juga tidak boleh masuk kamar karena ini adalah jatahku. Nah, ini. Terus bagaimana? Saya mau ke langit untuk mencuri pendengaran dari malaikat. Mau kamu ikut? Iya mau. Nah, akhirnya saya mau ikut, diajak ke langit bersama setan ini. Akhirnya tiba-tiba setan ini berubah menjadi onta. Jadi bentuknya seperti onta, kemudian saya disuruh naik di punggungnya, kemudian melejit ke langit. Nah, setelah melejit di langit, tiba-tiba ada suara malaikat mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Langsung setan ini kemudian berbalik arah dan jatuh. Karena memang terkena lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Akhirnya saya dengan jatuh itu kemudian disuruh pejamkan mata. Sudah sekarang pejamkan mata. Saya memejamkan mata dan setan itu juga memejamkan mata. Akhirnya ternyata saya sudah berada di depan rumah saya. Ini cerita saya seperti itu. Akhirnya saya berkata kepada istri saya, Dek, nanti kalau malam hari, kalau suamimu yang kedua, si setan ini masuk kamar, tolong nanti pintunya ditutup rapat-rapat. Jadi siang hari ini sudah saya bersama istri saya itu menutup semua lubang termasuk ventilasi. Menutup semua lubang termasuk ventilasi ini kemudian ditutup semua, tidak ada celah. Tidak ada satupun celah lubang sama sekali. Yang hanya satu lubang itu yaitu lubang kunci di pintu. Hanya benar. Siang harinya ditutup roan kabeh ya. Suami istri kemudian menutup. Akhirnya pada malam hari setelah sholat isya itu suami istri saya yaitu setan itu masuk. Kemudian sama istri saya dikunci rapat-rapat pintunya. Dan kemudian saya ini menjulurkan mulut saya ke lubang kunci itu dan mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terdengar sangat gaduh ketika saya membaca itu. Tadi di kamar terdengar gaduh, klodak, terdengar gaduh. Kemudian saya membaca lagi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim yang kedua kalinya. Terdengar sangat gaduh lagi. Dan ketiganya saya membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah itu sudah tidak terdengar apa-apa kecuali istri saya memanggil saya. Mas, silakan masuk mas, sudah aman. Akhirnya pintu dibuka, ketika saya masuk saya tanya apa yang terjadi di dalam. Ketika kamu membaca kalimat yang pertama, setan ini mencari lubang, cerah lubang, kemana kemari mencari cerah lubang tetapi tidak menemukan.
hanya satu lubang tok dari pintu dan itu yang ditakutkan. Akhirnya sampean membaca yang kedua kalinya. Ketika sampean membaca yang kalimat yang kedua kalinya, itu turun api dari langit, dari atas. Dan itu kemudian mengejar atau ngupengi, cara bahasa ngupengi setan itu. Dan ketika sampean membaca kalimat yang ketiga, baru kemudian setan ini terbakar hangus. Dan sudah lenyap setan itu. Nah, inilah cerita saya, kata Nasrani kepada Khalifah Ma'mun. Ini adalah cerita saya. Saya mengapa mengatakan kalau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu adalah kalimat hebat, kalimat yang luar biasa dan kalimat hak. Akhirnya Khalifah Ma'mun mengatakan, sudah kalau begitu kamu bebas, tidak usah membayar hutang 500 dirham. Karena ceritamu ini saya menarik. Nah, sahabat-sahabat sekalian, inilah cerita yang kelima. Mungkin kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim adalah kalimat yang luar biasa. Walaupun itu diucapkan oleh orang Nasrani. Apalagi kita sebagai orang Islam. Pastinya kalimat itu adalah sangat bermanfaat sekali. Karena itu kalau kita itu malas dan lain sebagainya, biasanya disuruh membaca ini. Karena setan tidak berani mendekat. Cukup sekian cerita yang kelima ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.